Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan sekilas tentang latar belakang ataupun biografi Sigmund Freud, kemudian beberapa pemikirannya, kemudian juga ada struktur kepribadian menurut Sigmund Freud atau menurut psikoanalisis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masih seputar tentang teori kepribadian menurut psikoanalisis di lanjutan dari pemikiran ataupun teori kepribadian menurut psikoanalisis khususnya oleh Sigmund Freud. Nah, kalau kemarin saya sudah jelaskan tentang struktur kepribadian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian ya menurut psikoanalisis ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya Freud sangat terpengaruh oleh filsafat determinisme dan positivisme ilmu pengetahuan abad 19 yang menganggap organisme manusia sebagai suatu sistem energi kompleks yang memperoleh energinya dari makanan yang dimakannya dan menggunakannya untuk bermacam-macam hal seperti sirkulasi pernafasan, gerakan otot, mengamati, berpikir, dan mengingat. Ya. Nah, ini kemudian Freud tidak melihat alasan untuk menganggap bahwa energi yang dikeluarkan untuk bernafas atau pencernaan adalah berbeda dari energi yang dikeluarkan untuk berpikir dan mengingat, kecuali dalam banyak hal bentuknya. Nah, ada beberapa poin penting mengenai dinamika kepribadian menurut Sigmund Freud. Yang pertama adalah insting. Ya. Nah, insting ini didefinisikan sebagai perwujudan psikologis dari suatu sumber rangsangan somatik dalam yang dibawa sejak lahir. Ya. Nah, kemudian perwujudan psikologisnya disebut sebagai hasrat. Sedangkan rangsangan jasmaniahnya, dari mana hasrat itu muncul, disebut sebagai kebutuhan. Ya. Kemudian insting ini mempunyai 4 ciri khas, yakni sumber, tujuan, objek, dan impetus. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang insting, maka contohnya adalah keadaan lapar dapat digambarkan secara fisiologis sebagai keadaan kekurangan makanan pada jaringan-jaringan tubuh. Nah, sedangkan secara psikologis diwujudkan dalam bentuk hasrat akan makanan. Hasrat itu berfungsi sebagai motif ya, pendorong tingkah laku. Orang yang lapar mencari makanan, karena itu insting-insting dilihat sebagai faktor-faktor pendorong kepribadian. Nah, ini contohnya ya. Jadi tidak hanya hasrat ini tidak hanya mendorong tingkah laku, tetapi juga menentukan arah yang akan ditempuh tingkah laku ya. Hasrat ini ya. Dengan kata lain, insting menjalankan kontrol selektif terhadap tingkah laku dengan meningkatkan kepekaan orang terhadap jenis-jenis stimulus tertentu. Orang yang lapar lebih peka terhadap stimulus yang berkaitan tentang makanan. Orang terangsang secara seksual memiliki kemungkinan lebih besar untuk merespons stimulus-stimulus erotis ya. Jadi contohnya ada makanan, bau makan menyengat, enak gitu kan. Nah, itu kan stimulus yang apabila orang dalam keadaan lapar, maka itu akan menjadi semakin berhasrat ya. Jadi seperti itu. Nah, ini mengenai insting ya. Kemudian insting mempunyai 4 ciri khas, yakni sumber, tujuan, objek, dan impetus. Nah, ini sumber ini didefinisikan ya, ini sumber didefinisikan sebagai sumber ya didefinisikan sebagai kondisi jasmaniah atau kebutuhan ya. Tujuannya adalah menghilangkan rangsangan jasmaniah. Kemudian objek adalah seluruh kegiatan yang menjembatani antara munculnya suatu hasrat dan pemenuhannya.
Nah, berikutnya impetus adalah kekuatan yang ditentukan oleh intensitas kebutuhan yang mendasarinya, ya. Nah, ini ciri khas insting, ya, mempunyai ciri khas insting seperti itu, ya. Misalnya apabila contohnya ya tujuan menghilangkan perangsang jasmani, misalkan tujuannya insting lapar, ya, menghilangkan kekurangan makanan berarti yang tentu saja agar terpenuhinya dengan memakan makanan. Nah, seluruh kegiatan yang menjembatani antara munculnya suatu hasrat dan pemenuhannya termasuk dalam objek. Nah, objek ini tidak hanya terbatas pada benda atau kondisi tertentu yang akan memuaskan kebutuhan, tetapi juga seluruh tingkah laku yang berfungsi untuk mendapatkan benda atau kondisi yang diperlukan. Misalnya, apabila seseorang lapar, ya biasanya melakukan sejumlah kegiatan sebelum mencapai tujuan akhir yaitu makan. Ya, misalkan dengan cara pergi belanja, kemudian memasak, menyiapkan sampai kemudian makan, ya. Nah, kemudian kalau impetus tadi adalah kekuatan yang ditentukan oleh intensitas kebutuhan yang mendasarnya, ya. Manakala kekurangan makanan menjadi lebih besar sampai pada titik di mana fisik mulai menjadi lemah, maka kekuatan insting juga menjadi lebih besar. Jadi itu berkaitan tentang ciri insting, ya. Nah, kemudian macam-macam insting, ya, macam-macam insting menurut Sigmund Freud. Ini yang pertama, ini sudah saya jelaskan sekilas di pertemuan awal mengenai dalam teori psikoanalisis ini. Insting yang pertama adalah insting hidup, ya. Ini adalah menjamin tujuan mempertahankan hidup individu dan perkembangbiakan ras, ya. Jadi contohnya ya mempertahankan rasa lapar, rasa haus, seks termasuk dalam kategori ini. Nah, ini bagaimana kondisi ini terpenuhi sehingga bisa mempertahankan hidup. Ini insting hidup, ya. Cuma dalam beberapa konteks tertentu memang Freud menegaskan bahwasanya insting hidup ini sebagai eros, ya. Walaupun dalam beberapa konteks tertentu bentuk energi yang dipakai oleh insting hidup ini menjalankan tugasnya yang sering disebut Freud dengan libido, ya. Ini yang sering juga seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah insting mati, adalah insting yang merusak, destruktif, ya, melaksanakan tugasnya secara lebih tersembunyi-sembunyi dibandingkan insting hidup, ya. Nah, ini insting hidup, insting mati, ya. Ini ya contohnya ya ya konon katanya Freud ini mengatakan bahwasanya tujuan semua kehidupan adalah kematian, ya. Ini ada yang dia mengatakan seperti itu, ya. Jadi kalau macam-macam insting mati itu berarti segala sesuatu perilaku yang mengarah kepada perilaku mengarah kepada hal-hal yang merusak, peperangan, pembunuhan, kemudian perkelahian, bahkan ya bunuh diri, itu kan hasrat ataupun insting mati itu tadi. Nah, ini macam-macam insting, ya. Nah, berikutnya adalah tentang kecemasan, ya. Di antara hal penting dalam dinamika kepribadian, psikoanalisis ini juga sangat penting sekali, apa itu membahas tentang kecemasan, ya. Kecemasan ini lingkungan, ya. Kalau kita bicara tentang kecemasan itu lingkungan mempunyai kemampuan untuk menimbulkan rasa sakit dan meningkatkan tegangan maupun memberikan kepuasan dan mereduksi tegangan. Nah, lingkungan dapat menjadi pengganggu maupun juga dapat memberikan rasa nyaman, ya. Nah, kemudian reaksi umum individu terhadap ancaman rasa sakit dan pengerusakan dari luar yang tak siap ditanggulangi menjadi rasa takut,
ya, cemas, ya. Kemudian kewalahan menghadapi stimulus berlebihan yang tidak berhasil dikendalikan oleh ego, maka ego diliputi kecemasan. Nah, ini apa namanya kalau bicara tentang kecemasan, ya. Jadi ini akibat dari lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa berpengaruh positif dan negatif terhadap individu. Nah, kemudian macam-macam kecemasan. Menurut Sigmund Freud ini macam-macam kecemasan. Yang pertama adalah kecemasan realitas, ya. Kecemasan realitas ini adalah rasa takut akan bahaya-bahaya nyata dari luar, ya. Jadi ini memang real, nyata, ya. Misalnya cemas melihat harimau ataupun anjing yang datang tiba-tiba misalkan. Nah itu kan, dan itu kondisinya di hutan. Nah itu kan berarti kan kecemasan realitas karena memang posisinya apa namanya di hutan dan memang itu tempat apa namanya berbagai binatang, muncul kecemasan, ketakutan terhadap kenyataan mengenai rasa takut bahaya dari binatang. Nah itu kan berarti kecemasannya adalah kecemasan realitas dan memang bisa nyata karena memang posisinya itu ada di hutan. Nah itu kan. Nah berikutnya adalah kecemasan neurotik, ya. Kecemasan neurotik adalah rasa takut, ya. Jangan-jangan insting akan lepas dari kendali dan menyebabkan sang pribadi berbuat sesuatu yang bisa membuatnya dihukum, ya. Contohnya, ya mohon maaf, misalkan kecemasan neurotik itu mencontek misalkan, ya. Jadi sebenarnya kalau apa namanya mencontek itu kan sebenarnya sudah ada hukumnya, tidak diperbolehkan, ya. Kemudian secara sengaja kemudian apa mencontek, namun dia sendiri juga merasa was-was, jangan-jangan kalau ini nanti apa namanya ketahuan, nah ini akan mengakibatnya nilainya gagal. Nah ini kan kecemasan neurotik, ya. Nah ini contohnya, ya. Nah berikutnya adalah kecemasan moral, adalah rasa takut terhadap suara hati, ya. Kecemasan moral ini kecemasan rasa takut terhadap suara hati, ya. Jadi kalau kecemasan moral itu kalau kita dididik dalam Islam itu untuk selalu jujur, misalkan seperti itu, sholat tepat waktu, nah tiba-tiba apa namanya tidak jujur, misalkan seperti itu, nah ini akan ada rasa takut terhadap suara hati, ya. Jadi tidak nyaman terhadap apa yang telah dilakukan antara hati nurani yang sejak kecil mungkin dilatih untuk jujur misalkan seperti itu, tapi tiba-tiba apa setelah dewasa karena dalam hal-hal tertentu kemudian apa namanya tiba-tiba memaksa misalkan seperti itu untuk tidak jujur. Nah itu kan rasa takut terhadap suara hati, ya, nggak nyaman, ya, jadi seperti itu. Nah ini apa namanya pembagian kecemasan menurut Sigmund Freud. Jadi ada kecemasan realitas, neurotik, dan moral. Dan dalam beberapa konteks tertentu apa namanya ini memang menjadi hal yang cukup penting, ya, ketika kita apa memilah seseorang ketika dalam hal ketakutan, ya, misalkan asesmen atau mendiagnosa ketakutan atau kecemasan seseorang termasuk yang mana itu sangat penting sekali sebelum memberikan keputusan tertentu mengenai apa misalkan psikoterapinya atau yang lainnya.
Nah, kemudian apa fungsi kecemasan ya? Nah, ini fungsi kecemasan adalah memperingatkan sang pribadi atau individu akan adanya bahaya ya. Ia merupakan isyarat bagi ego bahwa kalau tidak dilakukan tindakan tepat, maka bahaya itu akan meningkatkan sampai ego dikalahkan ya. Jadi terkadang ini justru kecemasan itu sendiri mempunyai syaratnya. Ada hal-hal yang tidak nyaman dari dirinya yang membuatnya berbuat seperti itu ya. Ada hal-hal yang membahayakan bagi dirinya sehingga dia berbuat seperti itu ya, dan mengalami kecemasan itu tadi. Nah, sebenarnya apabila timbul kecemasan maka akan memotivasi sang pribadi untuk melakukan sesuatu ya. Misalkan kalau ada tadi kalau contohnya kecemasan realitas memang benar-benar ada harimau misalkan, itu kan di hutan, itu kan pasti dia akan lari misalkan seperti itu, atau dengan mempersiapkan peralatan-peralatan tertentu ketika di hutan seperti apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh fungsi kecemasan.